Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengentry hasil penimbangan balita ke si terpadu atau EPPGPM. Nah, caranya mudah. Tinggal buka aplikasi Google atau Google Chrome, kemudian klik EPPGPM. Nah, kemudian klik siswo gizi atau si gizi terpadu. Setelah muncul halaman seperti ini, ya, kita akan mengetik username. Misalkan ini kebetulan desa, username desa di kecamatan tempat saya bekerja. Kemudian ketikkan passwordnya, ya. Jadi ada dua yang perlu kita isi, yaitu username, password, sama ketik captcha. Captchanya seperti ini, tulisannya bus, ya kita tulis bus, kemudian login. Nah, ini untuk sandi bisa kita simpan ataupun tidak, bebas ya. Ini kita sudah masuk ke EPPGPM, ke desanya, akun desa. Di sebelah kanan ada buku panduan, detail user, dan logout. Kemudian kita akan entry, yaitu klik kotak pojok sebelah kiri, kemudian klik EPPGPM. Nah, kemudian halamannya akan seperti ini. Tapi nggak usah bingung, kita langsung klik kotak sebelah kiri atas saja. Kita klik, ya. Kemudian klik entry. Jadi ada macam-macam ya, ada laporan, backup, impor. Kita klik entry, klik balita. Nah, setelah balita itu ada daftar balita filter, daftar balita. Kita klik daftar balita saja. Kemudian ketik namanya, nama balita yang kita akan masukkan hasil penimbangannya. Ya, jadi setelah kita ketikkan, kita search, sudah akan keluar seperti ini. Kemudian di sebelah kanan itu muncul menu-menu. Nah, untuk menambah hasil timbangan kita cari lambang plus. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Klik tambah pengukuran, ya. Nah, jadi ini beberapa hasil penimbangan yang terekam di bulan-bulan sebelumnya itu langsung keluar di sini. Nah, kita langsung aja untuk menambah pengukuran, klik tambah pengukuran. Ya, klik tambah pengukuran ya, jangan lupa. Kemudian kita klik tanggal pengukurannya, kita pilih. Misalkan hari ini 5 Februari 2024, kita klik. Kemudian untuk berat badan misalkan 10, kita ketik. Kemudian tinggi badan kita ketikkan juga, misalkan 10,1 ya, 10.1 pakai pemisah titik bukan koma. Misalkan 72,4 ya, 72.4. kita ketikkan lingkar lengan, kita ketikkan lingkar kepala. Kemudian cara ukur balitanya berdiri atau terlentang. Kemudian vitamin A, misalkan Februari berarti ya atau dapat. Kemudian klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Oke. Nah, kemudian hasil timbangannya sudah akan terekam 5 Februari 2024. Berat tinggi
tinggi badan sudah ada, cara ukur sudah terekam, kemudian status gizi mulai dari berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, semuanya sudah langsung keluar. Ya, seperti ini tampilannya. Ini merupakan hasil pengukuran balita. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melihat status gizi balita. Kliknya di klik tanda kotak sebelah kiri, kemudian klik laporan. Setelah laporan, klik anak, kemudian klik daftar status gizi. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Misalkan kita cari di posyandu Kasih Ibu, kemudian status gizi yang kita cari, misalkan kita mencari yang stunting, klik stunting. Kemudian ya, bulan pengukuran misalkan Desember, tahunnya misalkan 2023, klik cari data. Nah, maka akan muncul hasil balita yang stunting. Daftarnya akan muncul. Ini ditemukan 2 balita. Kemudian kita juga bisa mencari status gizi berdasarkan usianya. Misalkan kita cari yang stunting di usia 0 sampai 23 ya, kita pilih 0 sampai 23 bulan. Kemudian cari data. Ya, maka secara otomatis sistem akan menunjukkan hasilnya. Nah, ini ada 1 balita yang mengalami stunting di usia 0 sampai 23 di posyandu Kasih Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menambah balita. Jadi klik pojok sebelah kiri lagi, kotak kiri, kemudian klik balita, klik tambah balita. Kemudian kita isi data-datanya. Yang pertama, anak keberapa, kita isi. Misalkan ke 1 ya, kita tulis saja. Kemudian selanjutnya tanggal lahir, dari tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin kita isi, nomor kakak, kemudian nik. Checklist di sini apabila balita belum memiliki nik. Jadi bagi yang belum bisa memiliki nik, bisa pakai kakak dulu kemudian di checklist. Kemudian diisi berat lahir, panjang lahir, buku KIA punya tidak, IMD melakukan atau tidak. Kemudian nama orang tua kita isi, nik orang tua, nomor HP orang tua, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa, dan posyandu sebaiknya kita isi juga. Kita tinggal pilih, kemudian alamat lengkap kita isi dari pedukuhan, RT, RW, kita isi semuanya. Kemudian oke. Ketika berhasil, maka akan muncul dialog berupa data tersimpan. Jadi sangat mudah ya untuk menyimpan balita baru. Kemudian untuk logout, cari tulisan di pojok sebelah kanan ya, kemudian klik, kemudian cari logout untuk keluar dari aplikasi gizi terpadu. Selamat mencoba, harapannya 1-2 hari setelah penimbangan langsung bisa di entry ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, kembali lagi bersama video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.